Pemirsa, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah nyaris tenggelam saat menembus wilayah terisolasi di lokasi bencana banjir di Aceh Tengah. Rakit yang ditumpangi Wagub terbalik, seluruh penumpang tercebur ke sungai berarus deras. Wagub berhasil diselamatkan oleh tim pengamanan dan warga setempat. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah nyaris tenggelam saat menembus wilayah terisolasi saat melakukan kunjungan ke kawasan Pame untuk menyalurkan bantuan kepada korban banjir bandang dan longsor. Untuk mencapai lokasi, Fadlullah dan rombongan harus melewati jalur ekstrim dan menyeberangi sungai menggunakan rakit darurat, satu-satunya akses yang masih tersisa setelah jembatan dan jalan rusak parah diterjang banjir dan longsor. Namun di tengah derasnya arus sungai, rakit yang ditumpangi rombongan tiba-tiba terbalik. Seluruh penumpang tercebur ke sungai. Fadlullah dan rombongan nyaris tenggelam dan bertahan hingga akhirnya berhasil diselamatkan oleh tim pengamanan dan warga setempat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, seluruh rombongan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Dari Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi kota Langsa Aceh berangsur kembali normal pasca banjir. Aktivitas masyarakat mulai bergerak, akses jalan kembali difungsikan dan roda perekonomian perlahan berputar. Pasca bencana banjir yang melanda kota Langsa Aceh, upaya pembersihan dan pemulihan terus dilakukan secara gotong royong oleh pemerintah, relawan, dan warga. Alat berat seperti ekskavator dikerahkan membersihkan sisa material banjir di ruas jalan dan bahu jalan, sementara kendaraan roda 2 dan roda 4 kembali melintas menandai pulihnya akses transportasi utama di dalam kota maupun antar wilayah. Bang, udah nggak kayak yang awal tuh bang ya, awal agak susah, ya kayak sembako mahal semua, harga naik, tapi alhamdulillah sekarang udah normal, kayak BBM udah bagus lah bang, nggak kayak awal bang, kalau nggak ngantri bang semua bang. Sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Langsa Barat telah menyalurkan bantuan sembako dan makanan siap saji kepada korban banjir. Hingga kini sebanyak 1.144 paket makanan siap saji telah dibagikan ke wilayah terdampak. Ketersediaan memang agak payah dan harga berat, agak tinggi. Cuman kami sebagai relawan ya upayakan. Ini udah hati lah, kita bergerak, udah hati nih gitu. Seiring berlanjutnya pembersihan dan pemulihan, warga berharap penanganan dapat terus dipercepat agar aktivitas masyarakat sepenuhnya pulih dan tidak banyak warga yang harus bertahan di pengungsian. Presiden Prabowo Subianto pun meyakinkan masyarakat pemerintah akan terus bekerja keras mendorong pemulihan secara menyeluruh, baik infrastruktur, layanan dasar, maupun ekonomi warga terdampak bencana. Pemirsa, akses jalan utama Kabupaten Gayo Luas menuju ke Aceh Tenggara sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Meski demikian, pengendara harus ekstra hati-hati saat melintasi jalan karena tanah dan bebatuan masih terus berjatuhan. Akses jalan utama yang terletak di Desa Tetumpun, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Luas menuju ke Aceh Tenggara yang sempat terputus, kini bisa dilalui kembali. Meski badan jalan sempit karena sebagian tertutup bebatuan dan tanah longsor, pengendara tetap berusaha menerobos dengan ekstra hati-hati. Tanah dan bebatuan juga masih berjatuhan akibat kondisi tanah yang tidak stabil. Polisi juga terus berjaga di sejumlah titik lokasi yang masih rentan akan terjadinya longsor. Belum bisa jalan bang, kalau dipaksakan tergantung darah lagi dan air ke sana sama jalan sini. Sopirnya belum bisa bang, kalau mobil ini bang. Kalau nggak ahli sopirnya mau ke bawah tuh kita bang. Oke, siap. Tapi bisa bang ya, sempat bisa bang ya masuk ke wilayah ini bang ya? Bisa, cuman kalau mobil kosong bisa lah, cuman kok muatan kurang. Untuk kegiatan pembukaan jalan ASEP ini termasuk di Desa Penomon ini jalan amblas dan longsor, sehingga kami menempatkan personil untuk pengamanan sehingga mengamankan masyarakat dalam melewati lintasan jalan yang baru dibuka selama kurang lebih memasuki hari ke-24.
Akses jalan utama Kabupaten Gayo Luas menuju ke Aceh Tenggara sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Akses darat yang juga sudah pulih di Aceh adalah jalur Takenggon Bener Meriah. Selain di Aceh, ada 4 akses darat yang sudah pulih di Sumatera Barat, antara lain Sikalau Lembah Melintang, Sawah Suduk Koto Hilalan, Solok Nagari Pinanggahan, dan Padang Mantuang Kayu Tanam. Dari Kabupaten Gayo Luas Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemerintah terus memperbaiki jalan-jalan yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Pulau Sumatera. Namun para petugas yang berusaha mengembalikan kondisi jalan harus menghadapi medan yang berat. Satu unit eskavator bekerja menyingkirkan material longsor berupa pohon besar yang menutup ruas jalan Takengon ICIC yang menghubungkan Aceh Tengah dengan Gayo Luas. Yang pendek itu bilang sana. Lokasi paling parah terletak di sepanjang 89 km antara Takengon ICIC. Terdapat 37 titik longsoran akibat bencana tanah longsor dan banjir besar pada akhir November lalu. Dari 37 titik longsor, 27 sudah bisa diatasi dan dilalui roda 4. Sementara 10 titik baru bisa dilewati roda 2. Kadang-kadang kami harus kerja berulang di mana Pak, kami sudah mulai pada titik kelima, misalnya kami hari ketiga ada titik kelima, tiba-tiba siangnya pada titik pertama atau kedua longsor lagi. Sehingga semua peralatan yang pada titik 5 kita balik lagi kepada titik 1. Dan kejadian-kejadian tersebut itu berulang sampai pada beberapa titik. Kesulitannya banyak sekali Pak, masalah terutama masalah jalan Pak. Istilahnya barang-barang sembako agak payah lah Pak. Sembako itu jadi harganya naik? Harga naik, barang nggak ada Pak. Jalur Takengon ICIC yang sempat lumpuh total hingga 2 pekan lebih pasca bencana kini mulai bisa ditembus dan perlahan kembali normal. Meski belum pulih seperti sebelum diterjang longsor, namun arus transportasi mulai bisa kembali berjalan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ini sejumlah nelayan tak bisa melaut akibat terhalang kayu kelondongan yang terbawa banjir bandang di Padang, Sumatera Barat. Untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, nelayan pun memanfaatkan kayu kelondongan untuk dijual ke industri rumah makan. Pasca banjir bandang, petugas mulai mengumpulkan kayu kelondongan yang memenuhi pantai Parupuk, Tabing, Padang. Kayu tersebut nantinya digunakan untuk pembangunan hunian sementara bagi para korban. Sementara gara-gara laut penuh kayu, nelayan mengaku sulit melaut hingga 1 bulan terakhir. Sebagai pengganti mata pencarian sementara, para nelayan pun memanfaatkan kayu gelondongan tersebut untuk dijual sebagai kayu bakar kepada industri rumah makan. Nggak bisa ke laut tuh ya pandai-pandai nelayan aja, kena dampak ini banyak kayu kan, nah diolah, dipotong, ada yang beli untuk kayu bakar kan, nah dengan penjualan kayu inilah. Pemirsa, saat meninjau lokasi bencana di Agam, Sumatera Barat, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan berbincang dengan para pengungsi. Bukan hanya mendengarkan keluh kesah, tetapi juga memberi semangat dan harapan bagi warga terdampak bencana. Presiden Prabowo Subianto tidak hanya mengecek kondisi bencana, Presiden juga mendengarkan curhatan para pengungsi. Mohon ya Pak, ya segera perbaiki kampung warga. Kebetulan saya sendiri, saya bisa menyelamatkan diri Pak. Seperti kami bingung Pak, kemana? Presiden Prabowo pun berbincang dan memberikan semangat kepada warga. Bahkan Prabowo sempat menghibur warga di sana.
masih sekolah? Masih, Pak. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 SMA? Wah, pintar juga kok ya? Kok kenal nama semua pejabat ini? Menteri Tentara, keatasan hafal nama Menteri Pertahanan. Kau minta petunjuk sama beliau. Kau ngerti kan kasih petunjuk? Di depan pengungsi, Presiden Prabowo pastikan akan terus ada untuk masyarakat. Bantuan dari pemerintah pusat pun akan terus disalurkan. Pemirsa, di antara agenda peninjauan penanganan bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, suasana hangat terlihat ketika Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya duduk berbincang dengan para emak-emak pengungsi. Di posko pengungsian SD Negeri 05 Kayu Pasak, Palembayan, Teddy tampak menyimak dengan sesama cerita yang disampaikan para ibu-ibu. Mereka menyampaikan berbagai kebutuhan dan juga keluhan selama berada di pengungsian, mulai dari kondisi tempat tinggal sementara hingga keperluan sehari-hari. Dengan buku catatan di tangan, Teddy pun menuliskan setiap hal yang diungkapkan emak-emak tersebut. Beberapa emak-emak pun sempat memeluk Teddy sambil menitipkan harapan agar suara mereka sampai dan ditindaklanjuti. Sementara itu, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tegaskan bantuan untuk bencana bebas pajak. Namun untuk mencegah penyelewengan, maka bantuan sebaiknya melalui aturan yang sudah ada. Barang-barang bantuan buat bencana kok dipajakin juga, nggak ada seperti itu sebetulnya, asal melalui prosedur tertentu. Dia tinggal lapor aja ke BNPB, kita langsung pas gitu kira-kira. Karena nanti kalau nggak ada yang nyolong-nyolong juga tuh. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih.